Gelar upacara HUT RI, skuad Timnas U20 kebanjiran motivasi. Butuh striker tajam, Sintayong jujur soal situasi oleh Romani. Belusukan pantau Liga 1, STY nantikan big match talenta lokal. Pamerkan adat Indonesia, Sandy Walsh berbagi kebahagiaan. Jadi simak terus berita Timnas P selengkapnya. Gelar upacara HUT RI, skuad Timnas U20 kebanjiran motivasi. Timnas Indonesia U20 baru saja menggelar upacara dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dengan diikuti para pemain, jajaran pelatih hingga ofisial. Upacara tersebut berlangsung secara sederhana dan digelar di Stadion Madia GBK Jakarta pada Sabtu 17 Agustus pagi. Terlihat sejumlah pemain bertindak sebagai operator mulai dari pemimpin upacara, pembawa sang merah putih dan juga pembaca doa. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri pada kesempatan itu bertindak sebagai pembina atau inspektur upacara. Upacara yang dilakukan para penggawa skuad Garuda Nusantara itu dimulai sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, tepatnya sebelum diadakannya sesi pemusatan latihan. Karek Ara dalam kesempatan itu bertindak sebagai pemimpin upacara, kemudian Iqbal Gwijangge mengemban tugas untuk membaca doa. 4 pemain yang bertugas sebagai pembawa bendera merah putih terdiri dari Jida Bin, Sultan Zaki, Doni Tripamungkas dan juga Muhammad Ragil. Upacara dalam memperingati HUT RI ke-79 itu berlangsung dengan hikmat dengan berlangsung selama 10 menit. Pelatih Indra Syafri mengatakan bahwa upacara yang dilakukan Timnas Indonesia U20 ini bertujuan sebagai momentum para pemain untuk lebih termotivasi. Ia menyebut benar upacara itu dijadikan sebagai momentum kebangkitan sepak bola Indonesia. Kami jadikan Hari Kemerdekaan yang ke-79 ini menjadi momentum kebangkitan sepak bola Indonesia, khususnya Tim Nasional U20. Ungkap Indra Syafri. Tak hanya itu, upacara yang dilakukan Timnas Indonesia U20 ini juga bertujuan untuk memotivasi para pemain jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Butuh striker tajam, Sintayong jujur soal situasi oleh Romani. Akhirnya Sintayong bicara jujur soal proses naturalisasi oleh Romani yang digembar-gemborkan sebagai pemain naturalisasi tambahan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, skuad Garuda bakal tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada September mendatang. Akan menghadapi Australia dan Arab Saudi untuk 2 laga pertama pada bulan depan. Sintayong sendiri telah menentukan 26 pemain untuk dipanggil sebagaimana diklaim oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Selain itu, sang pelatih asal Korea Selatan ini juga mengajak Yeom Ki-hun untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Di lain sisi, ada satu pemain keturunan yang digembar-gemborkan untuk segera menjadi yang selanjutnya untuk dinaturalisasi, yaitu oleh Romani. Berbagai indikasi menguatkan hal tersebut, seperti aksi Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengikuti akun Instagram oleh Romani. Sementara itu, Sintayong yang kemarin nampak hadir di laga Liga 1 musim ini antara Maluku United kontra Persebaya Surabaya di Stadion Madia Jakarta. Ketika ditanya wartawan tentang kemungkinan tambahan striker untuk skuad Garuda, Sintayong justru berfokus pada kehadiran Yeom Ki-hun. Ya, Sintayong mengatakan bahwa saat ini kondisi Timnas Indonesia memang tengah kurang dalam mencetak gol. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan menggarisbawahi jika posisi yang paling lemah saat ini memang striker. Sehingga dengan hadirnya pelatih striker, harapannya Timnas kita bisa semakin baik dengan banyak mencetak gol. Lebih lanjut soal tambahan striker seperti oleh Romani, Sintayong menjawab bahwa hingga saat ini belum ada nama baru. Untuk striker baru belum ada, jawab Sintayong singkat. Lantas, apakah oleh Romani bukan nama yang digait juru taktik asal Korea Selatan itu? Kita tunggu saja, siapapun yang bakal merapat tentunya telah dipertimbangkan dengan matang oleh pelatih maupun federasi.
Belusukan pantau Liga 1, STY nantikan big match talenta lokal. Sintayong berpotensi untuk memantau sejumlah laga di Liga 1 pada akhir pekan ini jelang timnas Indonesia tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada Jumat 16 Agustus kemarin, sang pelatih asal Korea Selatan hadir di Stadion Madia Jakarta untuk pertandingan antara Maluku United kontra Persebaya Surabaya. Jika laga Borneo FC kontra Semen Padang pada awal pekan ini hanya dihadiri oleh para asistennya, kini STY sendiri hadir di stadion untuk melihat penampilan calon anak asuhnya. Sang pelatih berusia 53 tahun itu memantau permainan dari Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Hernando Ari yang notabene adalah para pemain berlabel timnas Indonesia di laga itu. Sintayong bisa saja melanjutkan gerilya untuk memantau bakat para pemain Liga 1 lainnya pada laga-laga yang akan digelar pada akhir pekan ini. Pada laga di hari Minggu 18 Agustus, Bali United akan menghadapi Semen Padang dan Persita Tangerang kontra Persija Jakarta, di mana Kadek Arel merupakan nama yang bisa dipantau dari Bali United, sedangkan di Persija memiliki nama-nama pemain timnas Indonesia yang berlimpah seperti Rizky Ridho dan Witan Sulaiman. Pada hari Senin 19 Agustus nanti, ada sang juara bertahan Persib Bandung menghadapi Dewa United dan PSS Sleman kontra Persi Kediri. Secara khusus, Persib menjadi tim yang mungkin dipantau karena memiliki stok pemain timnas Indonesia yang berlimpah seperti Dimas Derajat, Mark Klok, dan Edo Febriansyah. Namun tentunya ada banyak pemain berkebangsaan Indonesia yang bisa jadi mencuri perhatian sang pelatih asal Korea Selatan tersebut. Menarik untuk ditunggu tentang laga mana yang akan dipantau oleh Sintayong berikutnya di Liga 1 musim ini. Pamerkan adat Indonesia, Sandy Walsh berbagi kebahagiaan. Kabar menarik datang dari pemain timnas Indonesia Sandy Walsh yang banggakan tanah air di pernikahannya. Sebelumnya, pemain KV Mechelen ini mengabarkan akan melangsungkan pernikahannya dengan pebasket Kanada Aislinn Konik pada 15 Agustus. Video pernikahan Sandy Walsh pun ramai di media sosial TikTok, di mana terdapat video ia mengenakan jas saat sedang berdansa dengan Aislinn. Bukan hanya itu, di kesempatan lain, Sandy Walsh ternyata mengenakan baju adat dari Indonesia. Hal ini memang menunjukkan bahwa pemain berusia 29 tahun itu sangat mencintai Indonesia hingga memamerkan adat Indonesia di negaranya. Terlepas dari pernikahannya ini, Sandy Walsh tak lama lagi akan bersiap untuk membela skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, dengan kabar ini, Sandy Walsh punya motivasi besar jelang dipanggil skuad Garuda. Apalagi Ketua Badan Tim Nasional Sumarji sebelumnya juga membocorkan kalau Timnas Indonesia akan memanggil 14 pemain yang berkarir abroad. Walau sempat menyinggung soal persaingan berat skuad Garuda untuk menghadapi putaran ketiga, namun Sandy Walsh mengaku tetap menyatakan rasa optimismenya.